Film ini merupakan karya Christopher Nolan yang menceritakan mengenai orang-orang yang mampu masuk ke dalam mimpi seseorang, baik itu melakukan pencurian informasi penting ataupun melakukan hal-hal yang rumit. Dominic Cobb, aktor tampan yang selalu dapat membuat hati para wanita bertekuk lutut di depannya seperti Mimin, yaitu Leonardo DiCaprio. Dan juga rekannya bernama Arthur, aktor tampan yang juga sekali lagi mampu membuat wanita bertekuk lutut, yaitu Joseph Gordon-Levitt. Serta 3 rekan timnya, yaitu Ariadne, diperankan oleh Elliot Page, Ames, diperankan oleh Tom Hardy, serta Yusuf, diperankan oleh Dilip Rao. Mereka merupakan seorang ekstraktor. Apa itu ekstraktor? Ekstraktor merupakan seseorang yang mampu memasuki mimpi seseorang untuk mencuri informasi penting tanpa diketahui oleh sang pemimpi. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Ngabuburit sambil ngisep rokok surya, inilah dia Inception. Ya kan goblok? That's some subconscious you've got on you, Cobb. She's a real charmer. Film ini mengambil setting waktu ketika terdapat sebuah teknologi yang bernama dream sharing, yaitu beberapa orang dapat berada di dunia mimpi yang sama. Cobb bersama dengan Arthur merupakan orang yang ahli memanipulasi dream sharing untuk mencuri ide dari otak seseorang melalui alam mimpinya, dan tentu saja itu atas permintaan dari para kliennya. Pencurian ide dalam mimpi tersebut tentu saja tanpa sadar membuat sang korban mengira itu semua hanya mimpi belaka. Pencurian ini dinamakan dengan extraction. Plot utama dalam film ini, Cobb di sini bukan diminta untuk melakukan pencurian ide, melainkan menanamkan ide yang disebut dengan Inception. Mr. Saito ingin Cobb beserta dengan timnya menanamkan ide ke dalam benak sang pewaris perusahaan pesaingnya, yaitu Robert Fisher Jr. Dengan imbalan, Mr. Saito berjanji akan membersihkan nama Cobb atas tuduhan kematian istrinya yang bernama Mal, dan dapat berkumpul kembali dengan anak-anaknya, serta menyelamatkan timnya atas kegagalan dari misi sebelumnya dan kembali ke kehidupan nyata. Awal cerita dimulai ketika Cobb serta temannya yaitu Arthur dan Ness disewa oleh sebuah perusahaan bernama Cobalt Engineering untuk mencuri sebuah rahasia dari Mr. Saito. Namun sayangnya aksi mereka gagal. Selain Saito mengetahui rencana Cobb dan Ness, Saito pun juga memiliki pertahanan alam bawah sadar yang kuat dan ditambah dengan masalah Cobb mengenai mendiang istrinya yang sudah tiada membuat kacau keadaan. Setelah Ness mengkhianati Cobb dan Arthur, Saito pun menjelaskan mengapa dirinya membiarkan Cobb serta kawannya muda untuk masuk ke dalam mimpinya. Padahal dia sudah tahu niat dari Cobb beserta kawannya. Ternyata Mr. Saito sedang mencari seseorang untuk melakukan Inception. Arthur pun merasa tidak yakin mampu untuk melakukannya, tetapi Cobb secara teori tetap yakin bahwa dia mampu melakukannya. Langkah awal dalam menjalankan Inception yaitu mencari seorang arsitek baru dan sebuah tim yang ahli dan solid untuk menghindari kesalahan kembali, seperti pengkhianatan yang dilakukan oleh Ness saat itu, dan tidak mentolerir adanya kesalahan sedikit pun. Dulunya Cobb bertindak sebagai arsitek dalam merancang desain alam bawah sadar, akan tetapi pada misi Inception kali ini, dia tidak ingin ada hambatan lagi karena pengaruh alam bawah sadar mengenai kenangan istrinya yang tak bisa dilupakan. Sehingga Cobb mencari seseorang yang menggantikannya sebagai arsitek. Cobb pun meminta bantuan kepada ayah mertuanya yaitu Profesor Stephen Miles untuk mencarikan seorang arsitek yang setara dengan kemampuan Cobb. Profesor pun merekomendasikan seorang mahasiswi yang bernama Ariadne. Lalu ada Ames bertugas sebagai penyamar dengan perubahan bentuknya untuk memanipulasi targetnya. Serta ada Yusuf, seorang ahli kimia yang akan meracik obat tidur untuk membuat sang target tidur lebih lama dan membuatnya bermimpi di dunia mimpi. Dalam hal ini, targetnya adalah Robert Fisher Jr. Dalam 1 jam film ini, Christopher Nolan memberikan semua petunjuk mengenai apa yang akan terjadi nantinya, dan bagaimana proses mimpi itu dapat terjadi serta aturannya. Seperti aturan dimensi waktu yang berbeda antara realitas dan mimpi. 5 menit di dunia nyata sama dengan 1 jam di dunia mimpi. Dan Cobb pun mengajarkan Ariadne aturannya bahwa dia harus menghindari membangun alam mimpi dari aspek kenyataan sehari-hari. Karena hal tersebut dapat membuatnya kesulitan membedakan apakah ini mimpi atau nyata. Lalu salah satu cara membangunkan mereka dari mimpi yaitu dengan membunuhnya di alam mimpi, serta agar memudahkan Ariadne dalam merancang dunia mimpi. Cobb menyarankan Ariadne untuk menggunakan totem. Totem inilah satu-satunya alat yang dapat membuat mereka membedakan dunia mimpi dan nyata, dan setiap orang memiliki totemnya masing-masing yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Di film ini juga dijelaskan bahwa sang arsitek dapat mendesain arsitektur mimpi sesuka hatinya, dan disinilah mereka membuat ide apa yang akan mereka tanamkan pada benak Robert yang sebenarnya cukup simpel, yaitu membuat Robert memiliki keinginan untuk membangun usahanya sendiri tanpa mengikuti jejak ayahnya. Kemudian Cobb menjelaskan mengenai perbedaan waktu yang akan mereka habiskan dalam setiap level mimpi. Level pertama selama 1 minggu, level kedua selama 6 bulan, dan level ketiga selama 10 tahun. Lalu cara membangunkan mereka dari mimpi bukan hanya dengan membunuh dirinya sendiri, tetapi juga dengan sentakan yang membuat mereka kaget yang biasa mereka sebut dengan kick.
Seperti layaknya kita jika bermimpi dan tiba-tiba terbangun seakan-akan kita habis terjatuh dari ketinggian yang bisa membuat badan kita seperti merinding. Dalam operasinya, Cobb beserta timnya berencana akan masuk ke dalam 3 level mimpi, namun kenyataannya dia masuk ke dalam 5 level mimpi. Di alam mimpi, mereka semua sudah membuat kesepakatan waktu untuk melakukan kejutan yang akan membuat semua orang terbangun sesuai waktu yang diinginkan. Waktu itu ditunjukkan dengan memutar musik pada orang yang sedang dimasuki mimpinya. Misi Inception telah ditentukan, yaitu di saat penerbangan dari Sydney menuju Los Angeles yang menempuh waktu selama 10 jam, yang dimana setelah Maurice Fisher meninggal, jasadnya dibawa menuju ke Los Angeles dan ditemani oleh anaknya yaitu Robert. Cobb beserta timnya dan Saito pun mulai menjalankan misinya dengan mulai membius Robert dahulu, dan mereka mulai memasuki alam mimpi bersama-sama di level pertama alam mimpi milik Yusuf, yang terlihat berada di bawah guyuran hujan di Los Angeles. Dalam mimpi ini, Cobb dan kawan-kawan akan menculik Robert dengan tujuan agar Robert memberikan nomor berangkas yang terbersit dalam pikirannya. Nomor itu akan dijadikan patokan untuk mimpi level yang ketiga. Dia dibuat seolah-olah diculik bersama dengan paman Robert yaitu Peter Browning. Dalam penculikan mereka dihalangi oleh pasukan bersenjata yang muncul akibat pertahanan bawah sadar dari Robert yang ternyata pernah diajarkan oleh seorang ekstraktor yang sama seperti Cobb. Namun dalam mimpi itu, Saito terluka pada saat adegan penyerangan dan keadaannya kritis. Cobb pun langsung bertindak menyelamatkan Saito agar Saito tidak mati di mimpi tersebut. Jika seseorang yang ada dalam mimpi tersebut tewas lebih awal yang biasanya dapat membangunkan para pemimpi, kali ini berbeda dikarenakan pengaruh obat tidur yang mereka gunakan terlalu kuat dan akan membuatnya terjebak dalam keadaan limbo, yaitu terjebak dalam alam mimpi yang lebih dalam lagi atau tanpa batas. Dan beresiko akan lupa bahwa mereka sedang berada dalam dunia mimpi, bahkan mereka pun tidak akan pernah tahu kapan akan terbangun. Hal ini dapat merusak otak dan ingatan orang tersebut. Ames pun kemudian menyamar sebagai Browning dan menyarankan Robert untuk mempertimbangkan kembali keinginan ayahnya. Cobb dan timnya beserta Robert yang dibius kembali bergegas menuju alam level selanjutnya, yaitu alam mimpi level kedua yang kali ini mengambil lokasi di sebuah hotel yang merupakan proyeksi mimpi milik Arthur. Dalam mimpi ini, Cobb bertujuan untuk meyakinkan Robert bahwa dia berada di dalam alam mimpi dan diculik oleh Browning yang mencoba untuk mengambil isi berangkas yang ditinggalkan oleh mendiang ayahnya. Lalu Cobb pun mengaku bahwa dia adalah pelindung dalam mimpinya. Dalam level ini, Cobb berhasil membuat Robert percaya hal itu sehingga dia mau masuk ke dalam alam mimpinya untuk mengetahui apa isi berangkas dan maksud kata-kata terakhir dari ayahnya itu. Namun yang dimasuknya bukanlah alam mimpinya, melainkan alam mimpi milik Ames, yang saat ini telah memasuki alam mimpi level ketiga yang mengambil lokasi di daerah pegunungan salju dan terdapat sebuah rumah sakit di sana yang merupakan tempat ayah Robert dirawat dan juga memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Tujuan dari mimpi ini adalah merubah persepsi Robert terhadap ayahnya sehingga nanti di dunia nyata dia bisa mengambil kebijakan yang diinginkan oleh Saito. Pada alam mimpi level pertama milik Yusuf, yang saat ini berlokasi di sebuah jembatan, Yusuf terus berusaha menghindari serangan proyeksi pasukan penjaga milik Robert, sambil menjaga yang lainnya agar tidak mengalami sentakan yang bisa membuat mereka terbangun dan menggagalkan misi. Tak berlangsung lama, adegan pengejaran tersebut, mobil yang dikendarai oleh Yusuf berakhir terjatuh dari jembatan dan mengakibatkan timbulnya sentakan lebih cepat dari rencana awal mereka untuk terbangun. Akibat kejadian di level pertama ini menghilangkan gravitasi pada level mimpi kedua milik Arthur dan membuat Arthur terpaksa untuk melakukan improvisasi dalam membuat sentakan baru yang akan disinkronkan waktunya saat mobil Yusuf tiba di permukaan air. Begitupun juga pada alam mimpi level ketiga milik Ames yang terkena dampaknya juga yang mengakibatkan longsor salju di sana. Plot twist pun terjadi karena kemunculan Mal yang merupakan proyeksi dari alam mimpi Cobb tiba-tiba muncul di level mimpi milik Ames dan membunuh Robert seketika. Cobb kemudian membunuh Mal. Hal tersebut menjelaskan bahwa misi mereka telah gagal. Namun beruntungnya Ariadne tiba-tiba mendapatkan ide dengan memanfaatkan waktu yang tersisa untuk masuk ke dalam alam mimpi milik Cobb yang merupakan alam mimpi level keempat. Dengan memasuki level keempat inilah mereka dapat menghidupkan kembali Robert yang mati klinis di level ketiga dan yakin Robert berada di sana dengan Mal. Alam mimpi level keempat inilah yang ternyata disebut dengan limbo. Sementara Ames yang berada di alam mimpinya sedang mempersiapkan sentakan dengan menghancurkan rumah sakit menggunakan bahan peledak. Lalu Saito dalam level ini tewas karena tidak bisa bertahan dari luka yang dia dapatkan saat di alam mimpi level pertama dan masuk ke dalam limbo. Sebelum Cobb dan Ariadne membebaskan Robert dari Mal, Cobb menjelaskan kepada Ariadne bahwa sebenarnya Cobb dan Mal terjebak dalam limbo ketika mereka berdua melakukan eksperimen tentang mimpi dalam mimpi, yang sebelumnya Cobb belum begitu paham tentang perbedaan waktu setiap level mimpi, hingga akhirnya terjebak dan tidak bisa membedakan yang mana realita dan yang mana mimpi. Cobb berusaha untuk kembali ke dunia nyata, tetapi Mal malah menganggap limbo adalah dunia nyatanya, dan sampai membuat Mal menyembunyikan totem miliknya karena tidak mau menerima kenyataan bahwa mereka hidup di dalam mimpi tanpa batas, yaitu limbo. Untuk mengembalikan kewarasan Mal, akhirnya Cobb bereksperimen melakukan Inception untuk pertama kalinya kepada Mal, yang dimana Cobb menanamkan suatu pemikiran sederhana yang mengubah segala pemikiran Mal dan mau kembali ke dunia nyata dengan menemukan totem milik Mal yang selalu dia sembunyikan menggunakan Inception. Cobb pun menemukan totem yang Mal sembunyikan lalu memutarnya hingga akhirnya ditemukan oleh Mal.
Namun pemikiran tersebut berujung Mal yang selalu berusaha ingin bunuh diri karena menganggap dunia nyata bukanlah dunianya, melainkan hanya dunia mimpi. Hingga pada akhirnya, tepat di hari istimewa mereka, Mal kembali berusaha meyakinkan dirinya dan Cobb jika ini adalah mimpi, dengan melakukan bunuh diri. Namun Cobb tidak berhasil meyakinkannya dan gagal menghentikan upaya bunuh diri Mal. Cobb pun berakhir didakwa sebagai penyebab kematian istrinya dan memutuskan untuk meninggalkan anak-anaknya di bawah asuhan ayah mertuanya. Ariadne segera mencari keberadaan Robert dan membangunkannya dengan sentakan untuk membuatnya hidup kembali di mimpi level ketiga setelah melakukan improvisasi dengan membunuh Mal. Robert pun menemukan ide yang telah ditanam, yaitu proyeksi dari ayahnya yang terbaring sekarat dan mengatakan padanya untuk menjadi dirinya sendiri. Sementara Cobb memutuskan untuk tinggal dan akan mencari Saito yang juga sudah berada di alam limbo. Seluruh level mimpi pun diberikan sentakan secara bersamaan dan membangunkan mereka di level pertama kecuali Saito dan Cobb yang masih terjebak di alam limbo. Namun sebenarnya Cobb saat ini berada di alam mimpi level 5 milik Saito dan bukan lagi alam mimpi milik Cobb. Cobb pun akhirnya bertemu dengan Saito yang ternyata usianya sudah tua dan bahkan Saito selama ini sudah terjebak di limbo selama 50 tahun dan menunggu Cobb datang menjemputnya. Dengan ingatannya sudah mulai pudar, Saito tua pun kembali diingatkan bahwa dunia yang dijalani saat ini adalah mimpi. Karena ini adalah mimpinya Saito, dengan bunuh dirinya Saito maka akan membangunkan Cobb dan Saito ke dunia nyata. Setelah terbangun, Cobb beserta para pemimpi pun terbangun di pesawat dan sesampainya di bandara Los Angeles, Cobb dijemput oleh ayah mertuanya untuk pulang dan bertemu dengan anak-anaknya. Sebelum bertemu dengan anak-anaknya, Cobb pun mencoba memutar totem milik Mal untuk mengetahui apakah dia ada di dunia nyata ataukah berada di dunia mimpi. Tetapi Cobb tidak mengamati hasil akhir dari putaran totemnya dan memilih untuk segera bertemu dengan kedua anaknya. Sebelum totem berhenti, film ini pun sudah berakhir. Inilah yang membuat akhir ceritanya menjadi ambigu. Apakah Cobb masih berada di dunia mimpi ataukah di dunia nyata? Dalam film Inception ini, sang sutradara seolah ingin memperlihatkan kepada kita bagaimana proses rumit membuat filmnya, serta pembahasan soal nilai filosofi kehidupan yang dituangkan sang sutradara ke dalam film yang kurang lebih menyinggung mengenai lemahnya pikiran manusia yang kapan saja dapat diungkapkan, baik menggunakan metode psikologi ataupun ancaman, serta menanamkan pikiran baru ke dalam benak seseorang atau biasa kita sebut dengan doktrin. Tapi percayalah, Cobb benar-benar berada di dunia nyata. Banyak hal yang membuktikan hal tersebut diantaranya. Yang pertama, saat anak perempuan Cobb dipanggil oleh kakeknya, dia menoleh ke arah Cobb dan Cobb dapat melihat wajah anak-anaknya serta memeluknya yang tidak pernah bisa dia lakukan di setiap mimpinya, sehingga totem yang dia putar sudah tidak penting lagi. Lalu yang kedua, totem yang diputar sebelum film berakhir, gerakan terakhirnya tidak stabil, terlihat mengalami perubahan kecepatan, tidak seperti totem yang diputar oleh Saito Satua yang putarannya tetap stabil. Tapi itu pun sebenarnya hanya sekedar prediksi dan konyol. Jika hanya melihat sisi ketidakstabilan putaran totem, maka kita bisa menentukannya dari sisi lain dengan melihat bukti terakhir yang dapat kita lihat, yaitu cincin kawin. Yang dimana saat dunia nyata Cobb tidak pernah menggunakan cincin kawinnya, namun di alam mimpi Cobb selalu menggunakan cincin kawinnya karena di dalam mimpinya sang istri masih ada bersamanya. Menurut kalian, Cobb apakah masih berada di dunia mimpi ataukah di dunia nyata? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah. Oke gitu ya, kalau kalian suka dengan konten seperti ini, komen-komen di bawah untuk kalian yang ingin request film mantap lainnya. Dan juga sempatkan untuk like dan subscribe untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.